Hai guys, selamat datang kembali di Tayuga Channel. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film Indonesia yang penuh dengan konflik, misteri, dan sisi gelap kehidupan manusia, yaitu film Dilema yang dirilis tahun 2012. Film ini bukan cuma menyajikan cerita kriminal biasa, tapi juga memperlihatkan bagaimana uang, kekuasaan, cinta, dan pengkhianatan bisa menghancurkan hidup seseorang dalam sekejap. Setiap karakter di film ini memiliki masalahnya masing-masing, dan setiap keputusan yang mereka ambil selalu membawa mereka ke dalam situasi yang lebih rumit dan berbahaya. Mulai dari dunia perjudian, perselingkuhan, polisi korup, sampai rahasia kelam yang perlahan mulai terungkap. Semuanya tersaji dengan alur yang menegangkan dan penuh emosi. Dan seperti judulnya, setiap orang di film ini berada di dalam sebuah dilema. Jadi, buat kalian yang merasa penasaran dengan jalan cerita lengkapnya, tonton video ini sampai selesai. Karena bakal ada banyak kejadian tak terduga yang bikin kalian ikut mikir. Apa yang akan kalian lakukan kalau berada di posisi mereka? Selamat menonton! Ya sayang, Yani lagi siap-siap. Iya, iya. Ini duitnya juga lagi dicari. Sabar. Udah deh, ayah kerja dulu deh ya. Aibtu bawa Wicaksono. Saya Brigadir Arya Sustoyo. Sorry tadi saya salah dulu. Anaknya umur berapa, Pak? Kamu siapa namanya tadi? Aryo, Brigadir Arya Sustoyo. Sustoyo. Pak Sustoyo Jenderal. Iya, dia kakek saya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat siang, saya melaporkan langsung di mana saat ini terjadi demo antara dua ormas yang saling bertikai. Sudah terlihat. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Islam. Terkutuklah kalian yang percaya bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Keluar orang-orang munafik. Kita perangi kemaksiatan, perangi kemungkaran. Kalian datang ke masjid ini dengan teriakan Allahu Akbar, mengatasnamakan Tuhan, menyalahkan kami atas dasar Nabi setelah Muhammad. Agamaku adalah pilihan. Tanpa kalian sadari, fitnah telah memecah belah silaturahmi. Jangan pernah kotori agama kami. Allahu Akbar. Janganlah kau provokasi atas nama agama. Penghinaan ini, Nuh. Kalian semua tahu kalau kalian telah meresahkan kami. Meresahkan? Kita bisa menyelesaikan apapun tanpa kekerasan. Radikalisme tidak akan menyelesaikan apapun. Kau telah menghina kami. Menghina? Kalian datang ke masjid ini dengan tuduhan yang tidak masuk akal. Coba kalian pikirkan dengan akal kalian, dengan hati kalian. Kita ini bersaudara. Akan ada berapa banyak lagi korban apabila kalian mementingkan kepentingan dunia. Kau telah menghina kami. Rasain. Apaan barusan? Sore tadi temen gue nggak sengaja ngelempar. Lu sendirian aja di sini. Kau punya mata? Gue mau ngajak lu ke kelas sebelah. Dibanding lu di sini cuman jemur-jemur sendirian. Ikut yuk. Lama banget ambil bolanya. Kalau gue mau ikut, lo nggak ngajak pun gue udah dateng kok. Cek. Bangun gak nih? Nih, gue bawain bir. Gue gak minum bir. Ya, minum sih. Karena berisik banget di sana. Sian lah gue. Di sana tuh lagi ada acara apa sih? Berisik banget. Gue di sini tadi mau cari ketenangan. Ganggu ya? Temen gue si Raymond lagi dapat apalah tuh promosi dari kerja aja dia party lah buat kita. Padahal dia mau ngajakin lu gabung. Oh, jadi lo kesini gara-gara disuruh sama dia? Lagi pengen sendiri ya? Gue tadi lihat aja kayak lo lagi perlu teman gitu. Ya udahlah. Ntar lo mau gabung lo?
Andre. Apa kabar? Baik mas. Tadi saya lihat dari jauh. Tapi saya nggak yakin betul apa itu Mas Sigit. Sudah lama juga yang saya nggak kemari ya. Tadinya saya pikir Mas Sigit tidak bakal balik lagi ke sini. Mas, mau main lagi? Enggak. Saya cuma mampir. Ya mau ketemu teman-teman lama tapi tidak ada lagi yang saya kenal. Ya iyalah. Teman-teman angkatan Mas Sigit tuh udah nggak ada yang main lagi. Saya juga cuma iseng kok. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Sepertinya saya yang bisa bantu Anda. Maksud Ibu? Saya boleh minta tolong untuk Ibu minta mereka tunggu di luar? Anda tidak perlu khawatir. Saya diharuskan membawa mereka kemana-mana oleh Bapak. Saya nggak khawatir. Bagaimana? Lebih nyaman? Tadi Ibu menyebut Bapak. Kalau boleh saya tahu siapa itu, Bapak? Dan untuk siapa Bapak? Nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut. Saya rasa sekarang bukan tempat dan waktu yang tepat. Oke? Oh ya, datang sendirian dan jangan terlambat. Bapak tidak suka menunggu. Hampir lupa. Nama saya Hetty. Oi, Diri. Oi. Ada apa bawa pengawas, takut jabret? Bawa beceng nggak ya? Ya iyalah. Apaan sih? Ibu-ibu tua gitu. Anjing-anjingnya juga masih bisa gue sikat kalau gue mau. Anjing. Bener kan? SW. Kok lo nggak ngomong sih sama gue? Gue pikir lo tahu. Doi preman, bos. Oh, dulu preman. Sekarang pengusaha biasa. Usaha biasa dari mana? Oh, yang tadi itu tangan kanannya. Gue denger SW udah gak bisa kemana-mana. Tiduran terus di ranjang. Tapi masih garang. Enak kali ya, bobo-boboan, duit datang terus. Gue kayak pernah ketemu sama ibu, tapi di mana ya? Terus? Lu diundang ke rumahnya? Gokil. Jarang ada yang diundang ke rumahnya. Karena jarang ada yang bisa keluar. Mau gue temenin? Gak usah ya? Ya nggak bisa, orang dia minta gue datang sendiri. Waduh. Dia minta lu datang sendiri? Iya. Gue harus cari partner baru. Kak. Mau dikasih kerjaan lo. Satu kerjaan dari si bapak. Berbulan-bulan lu gak perlu bayar karyawan. Ada apa-apa sama lu, gue telepon polisi. Terus? Gue jadi tumbal? Lu tumbal. Anjing. Serius gue. Ada apa-apa sama lu. Perusahaan ini punya gue semua.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi pagi aku lihat kamu di TV. Kamu disorot terus. Sampai kapan, Mas? Kamu mau seperti ini? Aku juga mau masuk TV. Tapi ndak mau demo. Mau artis aja. Asih lihat mata aku sih. Asih lihat mata aku. Bukan muhrim, Mas. Ntar demo. Assalamualaikum. Atas usahamu tadi pagi. Sampai kapan ku jual agamamu? Iblis apa yang memasuki jiwa kamu, Bang? Kita di sini berjuang di negara untuk melawan kehancuran, kemaksiatan dan kezaliman perdagangan, loh. Dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini. Kalau apa kamu tetap agama kamu? Kamu yang tidak tahu apa-apa. Kamu yang tidak tahu. Tuhan itu tidak perlu dibela. Karena cuma Tuhan yang berhak menghakimi umat yang tidak seperti manusia. Yang selalu haus akan kekuasaan. Anak yang tadi gimana, Dan? Anak yang mana? Anak yang perempuan tadi. Oh, udah aman. Aman. Cantik banget. Siapa ini pacar lo ya? Gua pinjem duit lo 200.000 minggu depan gua ganti. Jadi polisi mesti hati-hati punya pacar cantik kayak gitu. Nggak bener-bener jaga, lewat tuh disikat orang tuh. Kamu akan nikah 2 bulan lagi. Apalagi kalau udah nikah. Mas Said. Ada apa? Bapak minta bom waktu digerakkan. Belum cukup dengan bulan lalu. Bapak minta diledakkan.
Untuk kali ini, tolong kau bilang sama Bapak. Saya pikir-pikir dulu lah. Bisa, Mas. Harus diputuskan sekarang. Mas tahu kan bagaimana Bapak kalau tidak diturutin? $100 juta. Ada yang mau tambah kartu? Bandar 21. Ada yang mau tambah kartu? Bas. Selamat siang. Saya kira kamu nggak bakal masuk tadi. Saya lihat kamu tadi di mobil. Saya lihat dari monitor kami. Malahan awalnya niat saya memang tidak datang. Karena saya pikir ngapain seorang Sony Wibisono minta saya datang ke sini. Nah, kamu sudah tahu nama Bapak? Saya bukan orang bodoh. Ya, siapa yang nggak kenal dia? Terutama sekali reputasinya. Tapi saya janji, tidak akan ada terjadi apa-apa akan dia. Tapi maaf sebelumnya, Bu. Saya ini hanya arsitek biasa. Saya bangun rumah, jembatan, masih banyak arsitek lainnya seperti saya. Kenapa saya? Bolak-balik ke rumah ini tiap pagi. Saya tidak usah lagi olahraga. Gimana? Dia udah setuju semuanya? Ya belum. Harusnya kamu yang harus bicara sama dia. Bukan tempat saya. Semalaman saya gelisah. Tidur miring kiri, miring kanan. Internetan males. Nonton TV bosan. Sudahlah. Jangan mengalihkan pembicaraan. Dia sudah di bawah
menunggu. Ini kan semua yang kamu mau. Mulai bicara, ini belum waktunya. Memang belum waktunya. Dikit lagi saya mati, Hel. So sabar. Semua yang saya capek selama ini akan hilang begitu saja. Apa anak perempuanku? Mana bisa? Mana mau dia? Sudahlah. Sudah. Ya udahlah. Coba kamu bicara sama Adrian. Kalah, Mas. Arloji Masku masih dipajang di situ. Iya. Mas tahu kan gimana Pak Gilang? Dia gak akan ngelupain saat dia menang arloji itu. Udahlah Mas, relain aja. Kalau aku mau tebus arloji itu berapa? Buat apa sih Mas? Gak usah lah. Berapa? Ya masih sama, 150 juta. Kalau punya uang segitu, mendingan dipakai buat yang lain aja Mas. Ini barang warisan ini. Tidak bisa dinilai dengan uang seperti itu. Kalau itu memang penting, kenapa dijadiin taruhan, Mas? Mas tahu kan, kenapa Pak Gilang naruh semua barang-barang itu di sini? Jebakan? Terus kenapa Mas balik lagi ke sini? Dulu aku memang salah, Andre. Tapi malam ini aku akan menangin arloji itu. Mas mau menang 150 juta. Yang ada Mas bakal kalah lebih banyak lagi. Emang masih ada yang mau digadein? Udahlah Mas. Mas pulang aja sekarang. Sini lo ternyata. Gue cariin. Masuk aja. Kenapa tuh? Tinggalin cowok lo ya? Enggak lah, gue gak segoblok itu. Enggak, sorry loh. Gue gak maksudnya kayak gitu. Gue pernah hampir mau bunuh diri waktu cowok gue ninggalin gue. Jadi gue gak maksud gitu ke lo ya. Justru gue yang minta maaf. Gue juga... Mau gue goblok? Ngapain coba mau bunuh diri gara-gara laki-laki? Tunggu aja gue cepet sadar. Kalau anak gue lebih penting daripada laki-laki. Enak ya, jadi anak lo. Punya orang tua yang sayang banget. Yang peduli banget. Semua orang tua kayak gitu lagi? Enggak kok. Enggak semua. Bokap gue mana pernah nyariin gue.
Paling dia nyariin gue kalau gue udah mati, OD, baru deh. Kayak gini nih. Dia selalu minta tolong sekretarisnya buat nyari gue. Peduli dia sama gue. Angkat aja lagi. Siapa tahu penting. Ya. Lo urusin aja bokap gue. Gue gak peduli sama dia. Biasanya nih ya, gue almarhumah nyokap gue, bokap gue, kita bertiga sering liburan ke villa ini. Aduh. Wow. Aduh, sabar ya. Sorry, omongan gue jadi bikin lo kayak gini. Sabar ya. Sorry. Sorry. Gue gak maksud sorry. Sekarang gue udah gak percaya lagi sama laki-laki. Semua laki-laki tuh anjing. Sabar ya. Kita emang harus kuat. Dah, kita senang-senang. Usah mikirin yang lain. Nih. Sorry, nggak gitu caranya. Percaya deh sama gue? Gak masalah nggak percaya, tapi gue udah berhenti nyentuh drugs. Oke? Wow. Siapa yang bantuin lo berhenti? Bokap gue. Dia bikin gue janji untuk gak nyentuh barang itu lagi. Berarti kalau lo make lagi, bokap lo bakal bantuin lo lagi dong. Itu kan yang lo pengen. Latihan dari bokap lo. Iya kan? Udah jangan sedih. Ya, malam ini pokoknya kita senang-senang, gak usah mikirin yang lain kayak gue bilang tadi. Langsung 2, double drop. Mana lo? Percaya deh sama gue. 1, 2, I, ya, gak bakal bikin lo mati. Ayo. Gak apa-apa lagi, percaya deh sama gue. Seru deh double drop. Nih. Ayo. Nah. Sepertinya saya belum bicara jujur dengan kamu. Sepertinya kamu berhak untuk tahu semuanya. Apa yang kamu tahu tentang orang tuamu? Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya permisi.
7 Agustus 1978, Pram dan Suci Atmaja meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis, meninggalkan seorang bayi berumur 6 bulan bernama Adrian Atmaja, yang kemudian ditempatkan di sebuah panti asuhan Sumber Pertiwi sampai tahun 1992, di mana kamu lalu pergi atau kabur? Cukup. Tanpa sepengetahuan para pengurus. Cukup. Saya tahu persis bagaimana kelanjutan cerita itu. Dan saya tahu persis bagaimana susahnya melupakan itu semua. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana seorang ibu-ibu yang baru saya kenal bisa tahu ini semua? Masih banyak yang saya tahu tentang kamu, Adrian. Lebih dari apa yang kamu tahu tentang diri kamu sendiri. Saya nggak tahu bagaimana memulai. Saya tahu. Saya yakin Tidak, Adrian. orang tua saya Ayahmu meninggal bahkan dalam tidak ada dalam kecelakaan itu. Ayahmu ada di atas. Dia sedang menunggu kamu. Sony Wibisono ayah saya. Dan sakit. Ayah saya. Saya tahu ini susah untuk dicerna. Tapi kamu harus percaya pada apa yang tadi saya ceritakan. Saya tahu kamu anak baik. Berilah sedikit kebaikan yang ada dalam hatimu untuk dia. Jajak, Rene mau bantuin ngecat, biar teko. Mosok yang ngecat cuma kita berdua, wedok lagi. Gabut ini Kang Jajak. Gabut apa toh? Mangan gaji buta. Kang Jajak sibuk mungkin. Bu apa toh? Gawean iki gandor. Wes, nanti kalau kita jadi penyanyi beneran, aku mau ngeluarin RBT aja. Ora gelem aku duwe album. Nopo? Wingi aku chatting karo produser label. Jarene RBT iku luwih nguntungi timbangin album. Album akeh sing bajak sih. Berarti iku apa toh? Mbah. Aku gogeling sing metu basa Inggris kabeh. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kita ini sudah diserang oleh kemaksiatan. Porno aksi merajalela kan? Ini yang harus dihancurkan. Pelakunya harus kita rajam. Terus film bokap itu gimana, Mas? Kita bakar, Mas. Kenapa harus dibakar? Kalau mau jihad itu jangan setengah-setengah. Iya kan, Mas? Ya, itu nanti kita pikirkan lah. Yang terpenting ini dulu. Terus gerobaknya Asi piye toh, Mas? Lah wong dia kan teman kita juga toh. Ini bukan soal teman ini. Ini yang namanya maksiat. Erotisme harus diberantas kan? Ya, tapi kenapa mereka, Mas? Mas, ngomong-ngomong si Ibnu tuh kemana ya? Kok udah dilibatkan di rapat kita? Pokoknya sekarang yang harus kita lakukan tumpas itu dangdut dorong yang ada di perkampungan kita. Itu porno aksi dari hal terkecil. Ngerti?
Kita kumpul pada Aisyah di sini. Gimana Firly? Rame? Lumayan, Pak. Sigit? Git. Aku pikir kamu sudah nggak mau datang lagi ke tempatku. Kemana saja kamu selama ini? Main poker ya, aku ikut ya. Loh, mau kemana Git? Takut? Masa baru ditinggalin anak istri, mental lu udah menciut kayak gitu? Kalau gitu, arloji emas lu gua jual ya. Udah ada yang tawar tuh. Ayo bagi, main aja. Nah gitu dong, Gi. Berani Git? Tuper, kartu 5 dan 2. Tuper, king dan 10. Kemampuanmu sudah berkurang. Halo. Iya saya. Iya, ada lagi apa? Iya. Papa doa terus ya. Doa terus buat kamu ya. Biar Ade cepat sembuh. Iya saya. Ya. Mana ibu? Ibu mana? Iya, ya bicara ya. Halo. Dengar. Saya ini masih cari uangnya. Ya, cobalah tolong kamu bicara sama kakakmu. Minta duit pinjem duit sama dia, susah banget sih. Iya, saya ganti. Monyet, bilang sama kakak kamu, nanti ku tembak mulutnya. Ya udah, saya banyak kerjaan ini ya. Iya. Lihat siapa yang datang. Apa Anda benar ayah saya? Ya. Lalu apa? Kenapa sekarang saya ada di sini? Kenapa saya baru tahu kalau orang tua saya ternyata ada selama ini? Ibu kamu, dia tidak selamat. Saya nggak tanya sama ibu. kecelakaanmu. Cukup dari ibu. Sekarang saya mau dengar langsung dari dia kenapa. Seperti yang dia bilang, tinggal hanya ada kamu dan saya. Saya masih muda, saya nggak tahu harus bagaimana. Saat itu yang paling tepat buat kamu adalah panti asuhan. Tapi lihat sekarang, Untuk apa saya ada di sini? Kenapa? Karena Anda sekarat dan mau mati dengan Tuhan. Semua ini nggak ada hubungan dengan kondisi saya. Ya, mungkin. Tapi saya selalu ingin bicara sama kamu. Saya sangat senang kamu ada di sini. Kamu lihat.
Semua foto-foto kegiatan kamu saya punya. Kamu lihat, Sudah terlambat untuk pembicaraan antara ayah dan anak seperti ini. Terima kasih. Semoga Anda mati dengan tenang. Stop! Kembali ke sini. Saya ini bapakmu. Jadi kamu harus hormati. Atau apa? Mau panggil preman-preman itu lagi? Buat mangsa saya lagi? Duduk. Dengarkan saya. Banyak hal yang kamu harus dengar. Semua informasi ini terlalu berat untuk kamu cerna. Tapi dokter saya bilang, umur saya nggak panjang. Jadi kamu harus maklumi dari posisi saya. Wes Kang, putar musiknya. Jancuk! Kenapa ya? Bisa musik aja jadi korbanmu! Itu ini kamu wedo, aku ini kerja ngegotak. Gak pernah gue bilangi kalau kalian pikirkan. Kalian harus ngomong. Mereka ini kalau gak diajak ngomong, saya naik dewe. Saya nandasnya air semena-mena. Lomba ini aku kerjain, aku duit. Gue tau kalian Udah, berhenti. Said apa-apaan sih kamu, Said? Terus, bakar! Jalan, jalan! Hadapkan mukamu di jalan Allah dengan ikhlas dan jujur. Jangan seperti ini. Lima juta. Two pair, ace. Kayaknya aku menang lagi. Three of a kind, jack. Plus heart. Kita selesaikan aja sekarang. Aku all in. Aku all in. Full house, 7 dan 9. Kartumu bagus. Tapi kartuku lebih bagus. Full house, queen dan 7. Mau kemana, Git? Gitu aja kau nyerah? Ini, pinjamnya aku 10 juta. Nih, kali ini aja. Aku janji aku mau berhenti. Aku sumpah aku mau berhenti. Mas,
Mau sampai kapan Mas seperti ini? Saya dari dulu selalu kagum sama Mas Sigit. Tapi sekarang, setiap saya melakukan sesuatu yang nekat, saya selalu ingat sama Mas Sigit. Karena saya nggak mau seperti Mas. Aku capek, Dri. Capek jadi orang yang kalah terus. Aku capek. Terlalu banyak mengecewakan orang. Aku cuma mau memenangkan ini. Bukan buat aku. Buat anakku. Tolong. Ini demi kebaikan Mas. Mas, pulang. Pulang. Sekarang bicara tentang masa depan kamu. Apa ini? Itu semua dokumen pengalian kepemilikan dari saya ke kamu. Semua bisnis-bisnis saya. Tidak, terima kasih. Saya udah biasa hidup sendiri. Saya masih muda, sehat, pendidikan saya tinggi, dan pekerjaan saya bagus. Dan saya udah punya itu semua tanpa harus main kotor. Apa sih yang kamu punya? Semua hal kamu dapatkan dengan gampang. Pendidikan, beasiswa, karier yang melesat sampai kamu bisa duduk di kursi yang empuk di perusahaan sekarang. Dari mana? Kamu pikir itu hadiah dari Tuhan karena kamu anak yatim piatu sebatang kara? Semua perbuatan saya, Andrea. Coba kamu lihat, ini dekan kamu dan saya. Saya dengan bos kamu. Mereka semua makan uang saya untuk memastikan jalan mulus kamu. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa saya mau terima ini semua? Apa? Jangan bergumam kalau ngomong. Yang keras. Anda pikir saya akan diam? Nurut? Nggak semua bisa dibeli pakai uang. Anda anggap saya ini apa? Kamu ya anak saya. Ini kamu. Ini hidup kamu. Kamu harus jaga semua warisan ini. Banyak hal yang kamu belum tahu. Apa lagi sekarang? Halo, Bos. Wo, Ya, Bos, siap. ada apa malam ini? Bos, Kasino tempo hari yang saya bilang, itu anak anjing bangsat si Gilang atau Galak, ha? Berani dia nggak bayar saya. Kamu tutup kasinonya, tembak kakinya. siap, Bos, laksanakan. Berani nggak bayar. Hah? Lo yakin bisa menang? Gua tahu lo butuh pinjaman duit. Dan kalau lo mau,
gue bisa pinjemin. Bunganya 25%. Per hari. Tapi kenapa ini bisa begini? Enggak ada sih maksudnya ini. Gitu dong. Ini baru namanya Sigit, si Raja Judi. All in. Kejar setoran. Aku nggak yakin kartunya bagus. Good. Full house 10 dan 8. Four of a kind 4. Nih, gokil deh. Gue salut sama lo, Man. Siapa aja lo bisa bikin jadi setan. Aduh. Ya, ini anak lah. Ya, Mbak Heti. Saya perlu ketemu kamu jam 8 malam ini. Oke, saya kesana. Tahu ya terakhir itu gue ngambil uang lo ya udah. Perkosa dulu kali. Gila lo akunya lo. Kok lu liat gue sih? Lihat Dian nggak? HP ketinggalan nih. Sini gue liat. Kita salah orang. Apa sih? Bim. Mas cabut. Cabut. Mau kemana? Kamu tunggu sini dulu, bentar ya. Lo. Mon! Bima!
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan saya, Ustaz. Amar ma'ruf, nahi munkar. Mencari surga tidak harus dengan kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Radikalisme atas nama agama akan terus muncul jika kita mudah terprovokasi. Terpancing, Ustaz. Allah tidak pernah tidur dan akan senantiasa memaafkan hambanya. Semuanya bisa diatur. Kenapa? Karena semua orang butuh. Saya juga butuh. Tapi bukan uangnya. Saya butuh orang tahu kalau ini tetap Jakarta dan ini kota milik saya. Dan sebentar lagi akan kamu warisi. Sebelum anak-anak anjing bangsa seperti Galang atau Gilang akan merampok, akan grogoti milik kita. Kita. Kata itu gak ada dan gak akan pernah ada. Sebentar lagi kamu akan tahu. Saya, Sony Wibisono, selalu mendapat apa yang saya mau. Kalau begitu saya sebuah pengecualian. Semua orang bilang begitu. Ibu kamu dulu juga bilang begitu. Tapi di mana sih sekarang? Hah? Kenapa Anda bilang begitu? Saya ini tukang sulap. Saya yang nyulap hidup kamu. Dan saya nulis sejarah kamu, paham? Kenapa Anda bikin hidup saya begini? Harusnya saya mati aja di kecelakaan itu. Apa sih kecelakaan dari tadi? Kecelakaan muter-muter aja. Jangan. Udah Nggak diam. usah. Apa Dia nggak maksudnya? perlu tahu itu. Orang sebodoh ini yang akan mewarisi semua harta saya. Hah? Anak ingusan dan bodoh. Jawab apa maksudnya? Kecelakaan itu ibu saya? Gini. Suci ibu kamu selalu tidak setuju dengan cara hidup saya. Jadi yang terjadi, terjadilah. Adrian, jangan, bukan begini caranya, Adrian, jangan, bukan begini caranya, Adrian, jangan, bukan begini caranya, Adrian. Mau bunuh saya? Hah? Lakukan! Tembak! Jangan kayak banci kamu. Seharusnya saya matiin saja kamu dari itu. Hah? Mungkin itu lebih baik. Adrian, kamu kan tahu apa yang bisa dia lakukan. Saya bukan Anda. Dan saya yakin polisi akan tertarik dengan cerita hari ini. Polisi? Kamu lupa berhadapan dengan siapa? Hah? Sana lapor! Anda benar. Polisi akan jauh lebih tertarik dengan benda ini. Biarkan dia pergi.
10 juta. 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 Ambilin chip buat aku. Bentar. Aku masih ada sekitar 80 juta. Bagaimana kalau aku all in? Tapi arloji emasku ikut dipertaruhkan. Masih belum rela kalah waktu itu ya. Aku nggak percaya kalau kamu bisa beruntung terus malam ini. Buka. Kind King. Keberuntunganmu selesai. Harusnya kamu berhenti waktu menang banyak tadi. Bentar. Aku memang mau berhenti. Tapi setelah ini Masih mau main? Mau ngutang lagi? aku mau berhenti sekarang. Red Plus, Spain.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Mas Bos. Woi. Halo. Halo. Kau dengar ya? Bilang sama dokternya, jalanin aja operasinya. Saya udah dapat duitnya. Ya? Iya. Udah nggak usah tanya lah, dapat duit dari mana. Pokoknya ada duitnya. Nanti ditransfer kalau udah ya. Oke. Iya, oke. Gua kan tadi pinjam duit lo. Nih, gua kembaliin. Impas semua. Lu tuh emang baru hari pertama udah dapat duit banyak. Dahsyat. Hah? Ambillah. Kita ini kan sama-sama. Lu tuh. Saya jadi polisi bukan untuk hal seperti ini. Kenapa? Karena lo pikir di belakang nama lo ada Sustoyo? Hah? Emangnya lo pikir gua nggak tahu? Bagaimana bapak lo nggak masuk penjara? Karena apa? Hah? Karena kakek lo.
Aku lihat-lihat, kamu mirip kakekmu. Kakekmu pasti bangga melihat kamu sekarang. Gak usah bawa-bawa kakek di sini. Kapan datang dari Medan? Kurang lebih seminggu. Tadinya saya mau ngejutin ayah. Tapi malah ayah yang ngejutin saya. Saya pikir udah berhenti. Memang? Saya sudah berhenti. Udahlah. Saya bukan kakek. Saya tahu persis ayah itu seperti apa. Ya udah. Ayo pulang aja. Enggak begitu bikin BAP. Ayahku polisi. Anakku polisi. Bagaimana keadaan saudara Sigit Putro Sustoyo sekarang ini? Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Iya. Oi, gue baru mau. Lo juga, Bar. Lebih baik gue yang ngelakuin semua ini. Percaya sama gue.
Rio. Kakekmu kawin pakai ini. Aku juga pakai ini. Aku pengen dalam pernikahanmu nanti kamu juga pakai ini. Film Dilema memang menunjukkan kalau dalam hidup terkadang gak ada pilihan yang benar-benar mudah. Setiap keputusan pasti punya resiko, dan setiap manusia punya sisi gelap yang bisa muncul kapan saja saat keadaan memaksa. Menurut kalian, siapa karakter yang paling tragis di film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka konten film seperti ini, jangan lupa support Teyuga Channel dengan cara like, subrek, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat menonton!